Halo anak-anak semua. Kembali lagi kita belajar dalam program Beta Marsiajar bersama Ibu Guru. Perkenalkan, nama Ibu Guru adalah Sartika Nababan dari SD Swasta Mutiara Bali G. Hari ini Ibu Guru akan membawakan materi pelajaran kelas 1, yaitu dari tema 4, Keluargaku, subtema 1, Anggota Keluargaku. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memperkenalkan keluarga inti. Yang kedua, mengenal simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu supaya anak-anak semua lebih semangat. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Sayang Semuanya. Tentu saja anak-anak semua sudah tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Nah, dari lagu tadi kita sudah menyebutkan ayah, ibu, kakak, dan adik. Siapa ya mereka semua? Mereka semua termasuk keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kamu di rumah juga memiliki keluarga inti. Kamu memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki kakak, abang, maupun adik. Nah, itu semua termasuk keluarga intimu. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah tahu peran dan tugas setiap anggota keluarga? Nah, ayah di dalam keluarga berperan sebagai kepala keluarga. Tugas ayah di dalam keluarga yang pertama memimpin anggota keluarganya, kemudian bekerja ataupun mencari nafkah. Ayah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Banyak pekerjaan yang dilakukan seorang ayah. Contohnya ada yang bekerja sebagai guru, sebagai polisi, sebagai petani, dan masih banyak lagi contoh pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ayah. Selanjutnya, peran ibu di dalam keluarga yaitu sebagai ibu rumah tangga. Ibu di dalam keluarga bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kemudian peran kakak dan adik di dalam keluarga yaitu sebagai anak. Tugas anak di dalam keluarga yaitu belajar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, inilah tugas anak di dalam keluarga. Walaupun kamu di dalam keluarga, kamu membantu ibu, membantu ayah, tetapi ingat ya, tugas utama seorang anak adalah belajar. Nah, sekarang kamu sudah tahu tugas ataupun peran setiap anggota keluarga. Nah, sekarang ayo kita belajar cara memperkenalkan anggota keluarga. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan contoh cara memperkenalkan anggota keluarga. Nah, kali ini Ibu Guru akan memperkenalkan anggota keluarga Ibu Guru. Contohnya seperti ini. Hai, namaku Tika.
Ayahku bernama Parluhutan. Ibuku bernama Esra. Adik perempuanku bernama Devitri. Nah, seperti itu ya. Kamu dapat menyebutkan ayahmu, kemudian dapat menyebutkan ibumu, kakakmu, maupun adikmu. Nah, anak-anak, di dalam keluarga kita harus saling menyayangi. Kita tidak boleh saling membenci. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita keluarga. Nah, anak-anak, bersyukur kepada Tuhan termasuk cerminan sila pertama. Anak-anak sudah tahu isi dan simbol pada Pancasila? Nah, untuk itu ayo kita bahas isi dan simbol pada Pancasila. Pancasila artinya adalah 5 dasar. Jadi, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, anak-anak, bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila pertama adalah bintang. Kemudian, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Selanjutnya, bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Selanjutnya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Selanjutnya, sila kelima. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, sekarang anak-anak semua sudah tahu ya bunyi dan simbol pada Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah tahu lambang dari negara Indonesia? Apa ya? Nah, lambang dari negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, ini adalah gambar dari lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, anak-anak jangan lupa ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar bingkai dari burung Garuda ini. Bingkainya berbentuk apa ya? Nah, bingkainya berbentuk segi empat. Nah, segi empat ini adalah bagian-bagian dari bangun datar. Apakah anak-anak sudah tahu contoh-contoh bangun datar lainnya? Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan contoh-contoh dari bangun datar. Yang pertama, segi empat. Nah, ini adalah bentuk dari segi empat. Nah, dikatakan segi empat karena dia memiliki 4 sudut, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian segi empat ini memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi inilah bentuk dari segi empat. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu contoh-contoh benda yang berbentuk segi empat? Nah, contoh yang pertama adalah papan tulis. Nah, papan tulis ini adalah benda yang berbentuk segi empat. Kemudian contoh lainnya yaitu bingkai foto. Nah, bingkai foto ini adalah benda yang berbentuk segi empat. Contoh bangun datar selanjutnya yaitu segitiga. Nah, ini adalah segitiga. Dikatakan segitiga karena memiliki 3 sudut, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian bangun datar ini memiliki 3 sisi, yaitu 1, 2,
tiga. Nah, apa ya contoh benda yang berbentuk segitiga? Nah, contoh benda yang berbentuk segitiga yaitu penggaris. Nah, penggaris segitiga ini adalah benda yang berbentuk segitiga. Kemudian, contoh bangun datar selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, ini adalah bentuk dari lingkaran. Lingkaran ini memiliki satu sisi. Nah, ini adalah sisi dari lingkaran. Nah, apakah anak-anak tahu contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran? Nah, contoh benda yang berbentuk lingkaran yang pertama yaitu jam. Nah, jam ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian, apalagi ya contoh benda yang berbentuk lingkaran? Ya, contoh selanjutnya yaitu uang logam. Nah, uang logam ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian, apalagi sih contoh lingkaran yang lain? Nah, seperti ban sepeda. Ban sepeda adalah benda yang berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak semua sudah tahu kan bentuk-bentuk dan contoh-contoh benda yang berbentuk bangun datar. Nah, sekarang untuk melatih pemahaman anak-anak pada pembelajaran kita hari ini, ayo kita bahas soal-soal berikut ini. Ini contoh soal pilihan berganda ya anak-anak. Jadi kita akan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, langsung saja ya kita mulai soal yang pertama. Tugas anak di dalam keluarga adalah A. Mencari nafkah, B. Mengurus rumah tangga, C. Belajar. Ayo, manakah di sini yang termasuk tugas anak di dalam keluarga? Apakah A. Mencari nafkah? Nah, ini tentu saja tidak ya. Mencari nafkah adalah tugas seorang ayah ataupun kepala rumah tangga. Nah, yang B, mengurus rumah tangga. Apakah mengurus rumah tangga adalah tugas seorang anak? Tentu saja tidak. Mengurus rumah tangga adalah tugas seorang ibu. Nah, yang terakhir C, belajar. Ya, belajar adalah tugas anak di dalam keluarga. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, yaitu belajar. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang berperan untuk mengurus rumah tangga? A. Ayah, B. Ibu, C. Anak. Ayo, manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Ibu. Karena ibu berperan untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan ayah perannya di dalam keluarga yaitu memimpin anggota keluarganya dan mencari nafkah. Kemudian peran anak di dalam keluarga adalah belajar. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 3. Apa simbol sila kedua? A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, C. Rantai. Ayo, apa ya simbol sila kedua? Nah, sekarang coba perhatikan pilihan yang A. Kepala banteng. Apakah kepala banteng ini simbol sila kedua? Tentu saja tidak. Kepala banteng adalah simbol sila keempat. Nah, kemudian yang B, pohon beringin. Apakah pohon beringin simbol sila kedua? Tentu saja tidak. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga. Nah, kemudian rantai. Nah, rantai adalah simbol sila kedua. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu rantai. Selanjutnya nomor 4. Yang termasuk benda yang berbentuk lingkaran adalah A. Buku tulis,
B. Bingkai foto, C. Ban sepeda. Ayo, manakah di sini yang termasuk benda yang berbentuk lingkaran? Apakah A. Buku tulis? Nah, buku tulis tidak termasuk benda yang berbentuk lingkaran. Karena apa? Karena buku tulis ciri-cirinya yaitu memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Jadi buku tulis ini tidak termasuk benda yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian yang B, bingkai foto. Nah, bingkai foto juga tidak termasuk benda yang berbentuk lingkaran. Karena bingkai foto ini adalah benda yang berbentuk segi 4, yaitu yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, yang C, ban sepeda. Nah, tentu saja ban sepeda ini adalah benda yang berbentuk lingkaran karena memiliki 1 sisi saja, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, ban sepeda. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Gambar di samping adalah bangun datar yang berbentuk A. Segi 4, B. Segitiga, C. Lingkaran. Ayo, bangun datar yang di samping itu berbentuk apa ya anak-anak? Coba perhatikan ciri-ciri bangun datar yang ada di samping ini. Nah, ciri-cirinya memiliki 3 sisi. Kemudian memiliki 3 sudut. Nah, bangun datar apa ya yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut? Ya, benar sekali, yaitu segitiga. Nah, segi 4 kan memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Kemudian yang C, lingkaran, adalah bangun datar yang memiliki 1 sisi saja. Nah, berarti jawaban yang benar adalah segitiga. Nah, bagaimana anak-anak? Soal-soalnya mudah kan? Nah, anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita sudah belajar memperkenalkan keluarga inti. Kemudian yang kedua, mengenal simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Dan jangan lupa tetap saksikan video-video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Kita udah masuk tahun 2021. Sudah hampir anniversary yang pertama. Indonesia masih harus bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. Sampai saat ini, mungkin masih ada yang tidak tahu apa itu gerakan 5M COVID-19. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala.
Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau gak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan.